وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang saya hormati pimpinan Brand Office Kantor Cabang Bekasi Bapak Wisnu Aji beserta keluarga, yang saya hormati Gurunda Bapak Kiai Haji Muhammad Surkan, yang saya hormati jamaah Bapak Ibu pengajian Majelis Taklim Jumat pagi, yang mudah-mudahan selalu diberkahi, dirahmati, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, yang mudah-mudahan kita umatnya di akhir zaman nanti mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Atau tausiah di Jumat kedua di bulan Ramadan ini yang akan disampaikan oleh guru kita Gurunda Bapak Kiai Muhammad Suhan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap wabil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhukumullah. Kalau kemarin kita sudah belajar untuk mendiagnosa ujian, hari ini kita mencoba belajar mendiagnosa peringatan. Karena saya ulang tadi kemarin ya, bahwa antara ujian dengan peringatan itu berbeda, sehingga solusi yang Al-Quran berikan itu juga berbeda. Ketika berbicara tentang peringatan, biasanya kita diajak memulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 126. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Awala yarawna, apakah mereka dalam ayat ini adalah
maka mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka itu diuji. Kalau terjemahannya, kalau tafsirnya diberi musibah. Kalau kita baca tafsirnya lagi lebih dalam, dipermalukan dalam setahun itu sekali atau 2 kali. Tsumma la yatubuna, itu loh, kok nggak tobat-tobat. Walahum yadzakarun, dan tidak pula mengambil pelajaran. Maka kalau babnya peringatan itu dimulai dari tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu intinya adalah orang yang hatinya berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi hatinya itu berpenyakit, ada kesombongan dalam hatinya, ada kedengkian dalam hatinya, ada sum'ah, ada ujub, ada riya, ada bakhil, dan aneka penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau sampai seseorang itu bertindak atas dasar penyakit dalam hatinya, atas dasar kesombongannya, keserakahannya, kedengkiannya, dan yang lain-lain terkait dengan penyakit dalam hati, terus gara-gara tindakan itu setelahnya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, atau sesuatu yang gak enak terjadi pada dalam kehidupannya, maka itu bukan ujian, tapi peringatan. Ada orang bertindak atas dasar kesombongannya sehingga dia ceroboh, terjadi sesuatu yang gak enak. Setelah itu terjadi sesuatu yang gak enak, itu jangan GR diuji. Ya lagi diuji ini, masih perlu sabar lagi. Padahal yang dimaksud dengan ujian lidah itu ternyata bukan ujian, tapi peringatan. Kalau peringatan nggak cukup hanya dengan sabar aja, nggak cukup, tapi harus bertobat dan mengambil pelajaran. Kalau cuma sabar, dosisnya kurang. Jadi solusi untuk peringatan itu nggak cukup hanya dengan sabar, tapi harus taubat dan mengambil pelajaran. Misalnya ada orang bertindak atas dasar keserakahannya, setelah itu terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, atau terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Saya ulang, jangan GR itu diuji, bukan, itu peringatan itu. Karena sebelumnya tindakannya berdasar keserakahan dalam hatinya misalnya. Dan ini jangan terus jatuh keheran diuji dengan mengatakan tadi, wah saya lagi diuji nih, masih perlu sabar lebih lama lagi. Gak selesai. Kalau cuma sabar gak selesai. Kalau peringatan itu harus ditambah dengan taubat dan mengambil pelajaran. Maka di sini diperlukan keberanian dan kejujuran ya, untuk berani muhasabah. Jadi kalau sederhananya, ketika terjadi sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita itu, coba dicek kembali ke belakang gitu. Nengok ke belakang, kira-kira kemarin saya ngapain? Kalau seperti yang digambarkan kemarin, perasaan saya sudah berusaha baik hubungannya dengan Allah, sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan sesama, kok masih terjadi yang gak enak juga, insya Allah itu ujian. Hanya butuh sabar, insya Allah selesai. Dalam pengertian selesai memang masalahnya diselesaikan oleh Allah, atau kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk mengatasi masalah itu, sehingga masalah itu nggak masalah bagi kita. Nah, itu penyelesaian dari Allah itu bisa bermacam-macam. Nah ini kalau peringatan lain lagi. Kalau peringatan tadi, kalau kita objektif melihat ke belakang, ya Allah, memang kemarin saya lagi sombong, sehingga saya berbuat sembrono, seenaknya sendiri. Sekarang saya harus menanggung resikonya misalnya. Oh iya, kemarin saya itu boros, kemarin saya itu serakah, kemarin, sehingga kemudian terjadi apa sih yang terjadi sekarang ini. Maka yang begitu-begitu itu kalau kita mengobjektif jujur pada diri sendiri bahwa kemarin kita bertindak atas dasar kebodohan kita, kejahilan kita, atau keserakahan kita dan sebagainya, maka saya ulang, jangan GR itu ujian, tapi apa namanya? Peringatan. Kalau peringatan, saya ulang tadi, nggak cukup hanya dengan sabarnya, nggak cukup, tapi harus taubat dan mengambil pelajaran. Kalau nggak taubat, nggak mengambil pelajaran, nggak selesai.
Taubat itu dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebenarnya masalah kita itu kan bukan dengan makhluk aslinya. Masalah kita itu dengan pencipta makhluk sebenarnya. Maka kalau kita baik-baik kepada penciptanya, insya Allah keadaan makhluk akan diperbaiki oleh Allah untuk kita. Ada orang punya masalah dengan istrinya. Aslinya masalah dia itu bukan dengan istrinya. Aslinya masalah dia itu dengan yang menciptakan istrinya. Maka bagaimana dia baik-baik sama pencipta istrinya, agar supaya istrinya atau suaminya itu diperbaiki keadaannya oleh Allah. Ketika ada orang punya masalah dengan anaknya, itu masalah dia sebenarnya bukan dengan anaknya. Masalah dia itu dengan pencipta anaknya sebenarnya. Maka bagaimana dia baik-baik kepada pencipta anaknya, supaya anak itu diperbaiki keadaannya oleh Allah untuk dia. Masalah dia bukan dengan makhluk hakikatnya masalah kita itu, tapi dengan pencipta makhluk. Maka baik-baik kepada Al-Khaliq agar keadaan kita dengan makhluk itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada Allah itu kalau berkaitan dengan perbuatan dosa, pertama dengan al-iqla', konkret meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Kalau berkaitan dengan kesalahan pada orang lain, wajib minta maaf. Kalau ada hak yang kita ambil, kembalikan. Kalau orang yang kita sakiti hatinya sudah meninggal dunia atau nggak jelas di mana rimbanya, doakan ampunan untuk yang bersangkutan. Kalau orang yang haknya kita ambil sudah nggak jelas di mana rimbanya, karena bibi kantin waktu kita masih SMP dulu, kita makan kerupuk 5 bayar 3 misalnya. Sementara bibi kantinnya udah nggak jelas di mana rimbanya, misalnya ini, mohon maaf. Maka sedekah atas nama beliau. Itu kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada khilaf. Para ulama tidak ada khilaf. Makanya kalau ini kita lakukan, paling enggak kita sudah berusaha memperberes hubungan kita dengan Allah dan memperberes hubungan kita dengan sesama. Tapi rupanya peringatan tidak cukup hanya dengan taubat. Tapi rupanya Allah maunya kita juga mengambil pelajaran. Karena kalau kita nggak ngambil pelajaran, nggak selesai juga, karena harus ngambil pelajaran. Ini contoh yang paling sederhana aja. Misalnya ada orang sakit batuk. Ini misalnya ada orang sakit batuk. Kalau dia nggak mau ngambil pelajaran dari sakit batuknya dengan tetap makan gorengan dari abang-abang yang jualan gorengan yang minyaknya hitam itu, misalnya gitu ya. Gak semuanya abang-abang minyaknya hitam, maksudnya ini ada yang abang-abang misalnya minyaknya sudah higienis hitam, dia masih beli dari situ aja gorengan itu dan masih makan dari gorengan itu. Ini insya Allah ya, walaupun sudah tobat nggak sembuh tetap batuk insya Allah. Kenapa? Karena nggak mau ngambil pelajaran. Kasus banjir kemarin itu kalau kita hanya tobat dan tidak ngambil pelajaran, artinya orang masih tetap buang kasur di kali. Saluran-saluran air nggak diperbaiki, pendangkalan masih terus terjadi misalnya, resapan-resapan air nggak dibuat misalnya. Ya insya Allah walaupun tobat ya, kalau kayak kemarin ya insya Allah tumpah lagi itu airnya. Na'udzubillah min syarri. Karena hal yang seperti kemarin itu harus ngambil pelajaran. Kalau nggak ngambil pelajaran nggak selesai, pokoknya gitu aja. Harus ngambil pelajaran. Itu seperti itu. Itu yang dituntut dalam Al-Quran itu. Maka saya ulang ya, kalau kita merasa misalnya mohon maaf, kita pernah mengalami keadaan yang tidak baik karena omongan kita, maka ambil pelajaran. Kalau ngomong boleh ada filternya gitu loh. Kalau ngomong boleh ada filternya. Kalau ngomong boleh ada remnya gitu. Karena kadang al-bala muwakkalun bil mantiq. Al-bala muwakkalun bil mantiq, kata para ulama. Kadang bencana itu berkaitan dengan omongan gitu. Dia ngomong apa, setelah itu terjadi apa, misalnya hati-hati. Omong omong harus hati-hati. Nah gitu kita harus ngambil pelajaran itu. Kalau nggak ngambil pelajaran, masih akan terjadi hal yang sama lagi. Kenapa? Karena Allah bilang tadi di atau ayat 126 itu setahun bisa 2 kali, artinya berkali-kali gitu terjadi.
kalau tidak mengambil pelajaran. Maka seseorang yang tahu betul kalau dia bicara akan menimbulkan badai, dia akan berhenti atau menahan bicaranya. Maka berhati-hatilah di dalam berbicara misalnya. Itu ambil pelajarannya. Dalam bertindak juga sama. Kalau kemarin kita telah bertindak atas dasar, bukan atas dasar ilmu, atas dasar kebodohan kita, kejahilan kita, sehingga karenanya kemudian terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Saya ulang, jangan GR bahwa itu adalah merupakan itu ujian, bukan, itu peringatan. Maka pelajaran adalah ayo belajar, banyak bertanya, banyak mendengar, banyak melihat. Ada yang mengatakan orang yang pandai itu belajar dari kesalahan dirinya. Tapi kalau orang yang cerdas itu belajar dari kesalahan orang lain. Jadi dia nggak harus salah. Orang lain yang salah dia harus ambil pelajarannya. Itu yang pernah Nabi Isa alaihissalam tanya, ya Nabi Allah Isa, dari mana Anda belajar adab atau tata krama akhlak etika itu? Kata beliau, dari orang-orang yang jahil, kata beliau. Saya belajar akhlak dari orang-orang yang jahil, kata beliau. Saya lihat ada orang yang sombong, akibatnya begini, saya hindari sombong. Saya lihat ada orang yang suka ngomongin kejelekan orang lain, akhirnya begini, saya hindari. Ada orang yang pelit, saya lihat akibatnya begini, saya hindari pelit misalnya. Jadi saya menghindari aneka akhlak yang buruk itu karena saya melihat akibat dari orang yang berakhlak buruk itu jelek gitu. Itu namanya kita mengambil pelajaran, itu namanya. Kita mengambil pelajaran. Nah, itu kalau kita bicara peringatan ya, saya ulang nggak cukup hanya dengan sabar, tapi harus taubat dan mengambil pelajaran. Dan di sini saya ulang, ini tidak untuk menilai orang lain loh ya, tapi untuk memuhasabai diri kita. Monggo kita lihat ke belakang, kira-kira kita kemarin ngelakuin apa gitu, untuk bahan muhasabah kita. Yang terakhir kemarin ujian, peringatan yang terakhir adalah adab ya, adab. Karakter adab itu yang pertama menghabiskan biasanya. Karakter adab itu biasanya menghabiskan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Fatir ayat 45 itu. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Jadi kalau Allah berkehendak mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka buat, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tetapi Allah sengaja menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Bersyukurlah pada Allah. Allah itu tidak suka mempercepat adab. Allah itu maunya adab itu ditunda. Allah nggak suka dipercepat. Saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Allah tidak senang mempercepat adab. Tujuannya apa? Supaya manusia itu berkesempatan untuk bertobat. Tapi jangan salah, kalau adab itu turun bisa menghabiskan. Bisa habis karir politiknya, bisa habis bisnisnya, bisa habis semuanya habis. Kecuali dia bertobat, bisa Allah kembalikan lagi insyaallah. Itu yang pertama, karakter adab biasanya menghabiskan, biasanya. Yang kedua, adab itu biasanya berdampak. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, kena semua. Surah Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'in 'aliim minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana atau adab yang kalau turun itu tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Jadi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua itu. Makanya Nabi berpesan, kalau ada orang melubangi perahu jangan diam aja, cegah. Karena yang tenggelam tidak hanya dia, siapapun yang dari perahu itu bisa ikut tenggelam itu. Ya bersyukurlah yang bisa renang, kalau nggak bisa renang kan wassalam. Itu seperti itu. Contoh bagaimana Ustaz? Kalau kok bisa berdampak adab itu? Mohon maaf, misalnya ada seorang suami atau seorang istri
berzina misalnya. Berzina dengan pelacur yang mengidap virus HIV/AIDS misalnya gitu. Terus dia pulang senggama dengan istrinya. Kira-kira dia sendiri kena apa enggak? Terus senggama dengan istrinya kena juga enggak kira-kira? Ternyata senggama malam itu hamil istrinya. Kira-kira anaknya bisa kena juga enggak? Yang diadab oleh Allah siapa? Ya suaminya itu. Tapi berdampak kepada anak istrinya. Itu yang saya pernah nonton di acaranya, di salah satu acara stasiun televisi. Ada beberapa ibu-ibu yang baik-baik dan bapak-bapak yang baik yang terkena virus HIV/AIDS. Itu ternyata beberapa di antara kasusnya adalah karena pasangannya berzina. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu contoh aja. Dan nanti silakan dikembangkan. Makanya kalau ada kemungkaran jangan diam aja. Ingatkan. Kalau kita nggak punya nyali mengingatkan, doakan. Semoga dihentikan kezalimannya. Tahu nggak? Kalau kita peduli dengan kemungkaran yang terjadi, terus kita paling nggak gerak hati mendoakan semoga yang bersangkutan diberi hidayah oleh Allah, taubat atau dihentikan kezalimannya dan macam-macam lah. Kita ingkari perbuatan zalimnya itu. Syukur-syukur kita punya nyali mengingatkan. Syukur-syukur kita punya power untuk mencegah dan menghentikan itu. Itu andaikan adab harus turun, mereka yang peduli dengan kemungkaran, dengan beramar ma'ruf nahi munkar itu, insya Allah termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Pun itu yang kedua. Nah, maha baiknya Allah itu ketika ada seorang hamba mau diadab, kadang Allah kasih istidraj terlebih dahulu. Dihibur dulu. Sebelum diadab, sebelum dikemplang itu dia dihibur dulu. Kalau di tengah-tengah dihibur dia tobat, alhamdulillah itu. Repotnya kalau nggak tobat itu bisa langsung dihajar. Sebagaimana yang Allah informasikan dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 44 itu. Kata Allah, "Falamma nasu ma dzukkiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin dapat. Maka kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Di tengah-tengah durhaka itu malah tambah sukses, tambah berhasil, tambah lancar gitu. Tapi ingat kata Allah, hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami akan siksa dia secara tiba-tiba, fa idahum mublisun. Seketika itu dia kaget dan berputus asa. Berapa banyak orang yang 3 bulan yang lalu dipanggil yang terhormat, sekarang dipanggil yang tersangka? Berapa banyak orang yang 2 tahun yang lalu dipanggil yang terhormat, sekarang dipanggil yang terpidana? Ya. Dan itu bukan saat mereka nggak punya uang, justru saat uangnya banyak. Hari ini dia pensiun, besok langsung jadi tersangka, itu ya ada. Hari ini dia pensiun, besok jadi tersangka, itu ya ada. Untungnya masih hidup, sempat tobat, mudah-mudahan kalau mau tobat. Yang repot itu kan kalau dihajar oleh Allah, kaget serangan jantung, mati, repot. Gak sempat tobat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Biasanya kalau bahas yang terakhir ini banyak jamaah yang nanya ke saya, Ustaz, saya takut yang terjadi pada saya ini istidraj, Ustaz. Saya jawab, nggak usah khawatir. Asal cara kita mendapatkannya benar dan dipakai untuk hal yang benar, insya Allah aman. Tapi kalau kita cara-cara mendapatkannya nggak benar, terus dipakai yang nggak benar, ya itu patut kita waspada. Jangan-jangan itu istidraj. Dan istidraj itu melalaikan kita dari Allah dan melalaikan kita dari peduli pada sesama. Kalau panjenengan saya masih peduli untuk mendekat kepada Allah dan peduli untuk membantu sesama, insya Allah masih aman. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, untuk jamaah silakan untuk yang mau bertanya atau curhat terkait kajian hari ini mengenai ujian atau ajab. Silakan. Yang mau bertanya bebas. Jelas ya. Waktu 5 menit.
atau tidak jelas semua? Pak Ustadz, saya Iya. nanya nih. Iya. Kalau misalkan kita secara jasmani ini, Iya. biasanya kalau orang sakit itu diperingatin gitu ya, Pak Ustadz. Iya. Tapi ini orangnya sehat terus gitu ya. Iya. Apa saya sedang dikasih ujian atau memang seperti apa gitu? Karena kan kalau misalkan orang sakit gitu, aduh, Iya. baru tobat gitu. Iya. Tapi ini dikasih sehat terus gitu. Bagaimana itu, Pak Ustadz? Orang sehat terus itu belum tentu istidroj, belum tentu istidroj juga. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu dari lahir sampai meninggal itu sakit cuma 2 kali, dan itu pun karena faktor eksternal bukan internal. Berarti orang sehat terus itu juga bukan berarti dia istidroj, tergantung gaya hidupnya. Terus bagaimana ini, intinya gini, kalau kesehatan itu mendekatkan dia kepada Allah, barokah itu aja. Tapi kalau kesehatan itu menjauhkan dia dari Allah, lalai dari Allah, dan apalagi terus dolim pada sesama, gara-gara sehat dia mukulin orang, ya itu pasti istidrat yang model-model begitu. Makanya kalau panjenengan dianugerahi kesehatan, yang dengan kesehatan itu Anda syukuri untuk semakin baik pada Allah dan pada sesama, maka itu barokah. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, karena waktu juga ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kajian pagi hari ini. Sampai berjumpa di ta'lim berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu